彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Sebuah badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit pada saat ini. Pertempuran yang sangat kacau di Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai guncang bumi ini muncul. Ekspresi Elder pertama dari Pulau Naga Barat tiba-tiba berubah. Suaranya terdengar sangat syok. Apa? Xuan Mo dan kelopak First Elder lainnya berkedut ketika mendengar berita ini. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika mereka disapu dengan serangan yang menakutkan, mereka tidak akan bertahan, namun serangan seperti itu berasal dari tangan bintang satu yang maju, Do Usheng. Dia memang layak menjadi teman Kaisar Naga. Dengan bantuannya, Kaisar Naga mungkin memiliki waktu yang lebih mudah. Kelompok dari Pulau Naga Timur saling bertukar pandang. Itu mungkin bagi mereka untuk melihat sukacita di wajah masing-masing. Ini adalah sesuatu yang dapat mereka rasakan gembira setelah mendengarkan serangkaian berita buruk yang berkelanjutan. Mengaum. Badai api besar di kejauhan dengan keras bergetar saat pikiran ini terlintas di dalam hati Xiao Yan. Mereka memang tidak mati. Hati Xiao Yan sedikit tenggelam saat mendengar raungan naga ini. Sepertinya dia benar-benar memimpikan dia ingin membunuh 3 Raja Naga dengan satu serangan. Segera setelah teriakan naga dipancarkan, cakar naga dengan ukuran ratusan kaki dilepaskan dari badai. 3 naga, yang panjangnya puluhan ribu kaki, dengan paksa bergegas keluar dari badai api. Mata naga merah darah besar itu tak terbandingkan ganas saat mereka menatap Xiao Yan di kejauhan. Ketiga naga yang sangat besar ini adalah bentuk sebenarnya dari 3 Raja Naga besar, tetapi penampilan mereka sangat menyedihkan. 3 pilar cahaya besar menutup semua jalan retret Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sangat serius pada saat kritis ini. 4 kelompok flames surgawi meludah keluar dari mulutnya. 2 pilar cahaya lainnya dengan cepat mengikuti di belakang pilar cahaya pertama, tetapi semuanya akhirnya dipantulkan. Ketiga pilar cahaya yang dipantulkan itu dengan kejam menabrak tubuh besar dari 3 Raja Naga besar di depan mata mereka yang tertegun. Bunuh dia! Raungan liar dan penuh kekerasan bergema di sekitar alam kosong. Bahkan Raja Naga Utara yang paling jahat telah menjadi marah pada saat ini. Xiao Yan sekali lagi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Serangan kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak sekali lagi dan dengan kejam menabrak 3 Raja Naga besar. Mati! Raja Naga Utara adalah yang pertama pulih dari serangan spiritual ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang karena dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Dengan sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Ledakan! Teratai api sekali lagi meletus, dan Raja Naga Utara dikirim terbang kembali 10.000 kaki karena ledakan. Mulut penuh darah penuh semangat menyembur keluar seolah-olah tidak ada biaya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan menjadi lebih kejam dari dia. Xiao Yan telah menukar pukulan untuk sebuah pukulan. Ekspresi Raja Naga Selatan adalah ganas. Lengannya berubah menjadi cakar besar yang dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Ini adalah... Perubahan mendadak ini menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut. Kejutannya cepat menghilang. Xiao Yan tiba-tiba memutar kepalanya, hanya untuk menemukan sosok berambut ungu perlahan berjalan di udara.
Rambut panjang ungu secara alami milik Xian, tetapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan menakutkan yang membuat Xiaoyan takut. Kondisi membosankan ini berlangsung sesaat sebelum dia merasakan rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari lengannya yang hilang. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Xian berjalan di udara. Akhirnya, matanya berhenti ke pedang emas seperti cairan yang dia pegang. Matanya menyusut ke ukuran lubang pin sebagai seruan terkejut yang berisi ketidakpercayaan besar meraung dari mulutnya. Jantung Raja Naga Barat di samping juga berguncang liar. Semua orang di Pulau Naga Timur membeku pada saat ini. Mereka mengangkat kepala mereka. Banyak sesepuh di Pulau Naga Timur gemetar ketika melihat alam kosong. Mereka sangat gembira sehingga air mata mengalir di wajah mereka. Seorang kaisar naga yang bisa memanggil pedang pembantai naga adalah kaisar naga sejati. Oleh karena itu, mulai saat ini, Xian akhirnya memiliki otoritas untuk memerintahkan seluruh suku naga kuno. Kesunyian menyelimuti Pulau Naga Timur. Sesaat kemudian, beberapa prajurit dari 3 pulau tidak dapat bertahan dari tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka. Mereka berlutut ke ruang kosong di kejauhan. Raja Naga Barat dengan paksa menekan kengerian di dalam hatinya ketika situasi di Pulau Naga Timur berubah drastis. Mata ungu Xian membintangi 2 sosok mundur dengan ketidakpedulian dingin. Suara dingin yang menusuk tulang diemisikan dari mulutnya, dan Dragon Slaying Sword perlahan-lahan diangkat dan diayunkan pada Raja Naga Barat. Pedang itu mengayun. Sebuah fluktuasi aneh beriak dari ujung pedang dengan kecepatan seperti kilat. Pulau Naga Barat merasakan sesuatu saat pedang itu terayun ke bawah. Teror di matanya menjadi lebih intens saat raungan rendah keluar dari mulutnya. Lapisan demi lapisan sisik naga naik di atas kepala, tubuh, lengan, dan setengah tubuhnya. Sisik naga ini mengandung kilau aneh seolah-olah mereka tidak bisa dipecahkan. Meneguk, Xiaoyan menelan seteguk air liur. Hatinya penuh dengan keterkejutan. Raja Naga Selatan memancarkan suara gemuruh saat tubuhnya dengan cepat mundur. Raja Naga Barat itu juga mengerti bahwa itu dia akan berakhir dengan kematian jika dia tetap di belakang. Perasaan kematian segera-segera meningkat dalam hati Raja Naga Barat dan Selatan sebagai pedang Xian menebas. Mereka berdua mengalami luka serius. Bel emas besar itu memancarkan gelombang riak melingkar saat suara keras itu keluar. Lonceng emas besar meledak dan riak berlama-lama menyerang Raja Naga Barat dan Selatan. 1 kaki dari masing-masing dari mereka terbang. Dalam beberapa menit, 2 Raja Naga besar telah menjadi Raja Naga yang pincang. Namun, sosok bergegas dengan kecepatan seperti kilat setelah keduanya akan diserang oleh riak itu. Tubuh kelompok Xuanmo di Pulau Naga Timur segera berubah menjadi dingin setelah mereka menyaksikan 3 sosok menyedihkan itu melarikan diri. Tubuh Xian tidak bergerak bahkan saat ketiga Raja Naga itu melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap ke arah ketiga orang itu menghilang. Aku baik-baik saja. Mata Xian memandang Xiaoyan saat dia berbaring dalam pelukannya. Senyum yang agak kuat muncul di wajahnya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar tanggapannya. Dia hanya memeluk Xian dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika kekuatan garis darah yang dipancarkan dari dalam hatinya tidak menyembuhkan banyak median yang rusak, kemungkinan dia akan lumpuh dan meninggalkan cacat. Kelompok Elder Eastern Dragon Island dengan cepat terbang dari bawah. Sebuah kemerahan samar muncul di wajah pucat Xian setelah melihat para tetua ini menurunkan kepala mereka. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xiaoyan. Suaranya yang agak lemah mendapatkan tekanan untuk itu. Melaporkan pada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 pulau naga besar telah melarikan diri. Namun, ada cukup banyak anggota dari suku Naga Void kuno yang telah memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur kami. The Elder pertama dengan hormat menjawab. Kelompok Elder pertama menghela nafas lega setelah mendengar tanggapannya. Mereka dengan hormat menjawab. Tidak ada yang berani untuk tetap lebih lama saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Xian, yang telah menggunakan pedang pembunuh naga sebelumnya, menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xian menoleh hanya setelah melihat Elder pertama dan yang lainnya pergi, hanya untuk melihat ekspresi Xiaoyan yang agak aneh. Kaisar Naga, ini adalah topi yang sangat besar untuk dipakai.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini bukan seolah-olah aku mengudara di depan kamu. Mengapa kamu harus menghela nafas? Xian melirik Xiao Yan. Dia tiba-tiba mendekatinya. Senyum jahat muncul di wajahnya yang indah saat dia berkata, "Tidakkah kamu menyukai penampilan ini? Aku sering melihat kamu menempatkan mata kamu pada tubuh kakak perempuan Cailin di masa lalu." Batuk tidak masuk akal. Wajah Xiao Yan memerah saat dia melirik Xian. Nada suaranya seperti sedikit serakah dan tak berperasaan dari sebelumnya. Hehe, Xian menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tentu saja, masih ada sedikit waktu yang dibutuhkan sebelum sampai ke tahap itu. Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana sibuk setelah kekalahan ketiga Raja Naga Besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran, terutama sejak Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Sementara seluruh Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana sibuk setelah pertempuran besar, Xiao Yan telah menemukan ruang tersembunyi dan mengumumkan bahwa itu dia sedang melakukan retret. Jantung dalam tubuh Xiao Yan perlahan ditumbuk. Sebuah sulur darah ungu merah akan muncul setiap kali ditumbuk. Darah ini perlahan akan merembes keluar dari hatinya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Benang merah darah ungu ini sepertinya memiliki suhu yang sangat mengerikan. Meridian dan otot yang mengalir melalui tiba-tiba mendidih. Ini jenis mendidih tidak menyebabkan Xiao Yan merasakan rasa sakit yang intens. Sebaliknya, itu samar-samar membawa perasaan misterius terlahir kembali. Konsep waktu menjadi sangat buram dalam ruangan yang benar-benar sepi karena aroma cendana perlahan melayang. 3 bulan. Xiao Yan duduk di retret selama 3 bulan penuh. Bahkan dia sendiri tidak menduga akan begitu lama, tetapi dia benar-benar lupa tentang waktu dalam tidurnya. Cahaya ini terus mengalir di sekitar tubuhnya selama 3 bulan. 3 bulan tempering mewarnai kulit Xiao Yan yang awalnya pucat warna ungu merah. Bahkan rambut hitamnya sedikit berubah menjadi merah. Dia tampak seperti iblis hanya dengan pandangan sekilas. 100 hari. Waktu berlalu 1 hari dalam 1 waktu. Saat hari ke-100 tiba, suara gemuruh yang aneh tiba-tiba muncul di ruangan yang tenang. Suara ini tampak seperti air yang mengalir. Apa yang terjadi? Pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur segera dideteksi oleh banyak ahli. Banyak tokoh bergegas ke depan. Mereka muncul di luar ruangan yang tenang di mana Xiao Yan berada dalam beberapa kilatan. Mata mereka dipenuhi kejutan saat mereka menyaksikan badai energi yang berputar liar. Jangan panik. Semua orang harus kembali ke pos mereka. Suara samar dipancarkan dari aula naga sementara semua orang merasa terkejut. Beberapa tokoh bergegas dan muncul di langit. Angka-angka itu adalah Xian dan kelompok dokter peri kecil. Para anggota klan Naga Void kuno buru-buru membungkuk setelah melihat Xian. Semuanya mulai perlahan menarik jarak tertentu. Aku bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan diri. Dia sebenarnya berniat melakukan terobosan. Xian melayang di langit. Seiring meningkatnya jumlah energi yang terkumpul menjadi tetesan energi, pusaran energi itu berubah menjadi pusaran energi. Dalam beberapa menit, energi terakhir juga teraglomerasi menjadi tetesan cairan dan bergabung dengan pusaran air yang sangat besar. Seluruh pusaran mulai bergetar hebat saat pusaran berubah menjadi pusaran air. Banyak anggota suku naga kuno tercengang karena tekanan ini. Kejutan melintas di wajah Xian saat dia berdiri di langit. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam cahaya. Ini adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan perlahan menghembuskan nafas penuh kental. Udara ini diaglomerasi bersama dan berubah menjadi setetes cairan yang jatuh ke debu giok dingin di bawah. Xiao Yan sebentar merasakan kondisi tubuhnya dan sukacita melintas di matanya. Tangan Xiao Yan dengan lembut menyentuh dadanya. Jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati kali ini, garis darah di hatinya tidak akan diaktifkan, dan dia tidak akan mampu melakukan terobosan ke bintang kedua kelas Dou Sheng dengan kecepatan seperti itu. Tubuh fisiknya juga tidak akan diperkuat sedemikian rupa. Lebih dari 3 bulan. Baru saja mencapai 100 hari. The Little Fairy Doctor tersenyum dan menjawab. 100 hari, ya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah mendengar berita ini. Dia tiba-tiba bertanya, apakah aliansi mengirim berita? Ya, ada kabar yang disampaikan beberapa hari lalu.
Itu dari Yao Lao. Dia meminta agar kamu segera kembali ke Falling Star Pavilion sesegera mungkin. Wajah dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi serius.